Jelaskan perbedaan pertumbuhan, perkembangan, belajar, dan latihan. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik, mental, dan emosional yang terjadi seiring waktu. Sedangkan perkembangan adalah perubahan dalam kemampuan dan pengetahuan seseorang. Yang ketiga, belajar. Belajar adalah proses memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman, studi, atau ajaran. Dan yang terakhir adalah latihan. Latihan adalah praktek yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan tertentu. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan adalah proses alami, sementara belajar dan latihan adalah upaya sadar untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Jelaskan prinsip-prinsip perkembangan. Ada beberapa prinsip-prinsip perkembangan, antara lain yaitu 1. Prinsip individualitas. Prinsip ini dimiliki oleh setiap individu yang memiliki pola perkembangan unik. Yang kedua yaitu prinsip berkesinambungan. Prinsip ini berkembang cenderung berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Yang ketiga ada prinsip hereditas dan lingkungan. Prinsip ini dipengaruhi oleh genetik dan atau hereditas dan lingkungan tempat individu tersebut tumbuh dan berkembang. Yang keempat, prinsip aktivitas. Prinsip ini berkembang sendiri melalui interaksi sosial, eksplorasi lingkungan, atau pembelajaran. Yang kelima, prinsip keteraturan. Prinsip perkembangan ini mengikuti pola tertentu yang memiliki tahapan-tahapan yang dapat diidentifikasi. Yang keenam, ada prinsip universalitas. Prinsip ini berkembang secara umum yang ditemukan di berbagai budaya dan konteks. Yang ketujuh adalah prinsip keterbatasan dan kemungkinan. Prinsip ini berkembang memiliki keterbatasan tertentu, namun juga membuka potensi untuk berkembang lebih lanjut. Yang terakhir ada prinsip interdependensi, yang mana prinsip ini berkembang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Jelaskan perspektif dalam psikologi. Perspektif dalam psikologi ada 3. Yang pertama yaitu perspektif behaviorisme, yang kedua perspektif kognitivisme, dan yang ketiga adalah perspektif humanisme. Perspektif behaviorisme adalah perspektif yang dimana kita memahami seseorang melalui tingkah laku dari seorang tersebut. Yang kedua yaitu perspektif kognitivisme, di mana kita memahami seseorang melalui pola pikir orang tersebut. Dan yang ketiga adalah perspektif humanisme, di mana kita memahami seseorang melalui sikap memanusiakan manusia. Sebutkan tugas perkembangan yang terjadi di masa remaja. Tugas perkembangan yang terjadi di masa remaja melibatkan banyak tugas penting, seperti mengembangkan identitas diri, menyelesaikan konflik identitas dan peran, membangun hubungan sosial yang erat, meningkatkan kemandirian, menetapkan tujuan masa depan, dan mengelola emosi dan tekanan. Ini adalah periode yang penting untuk mengeksplorasi dan pertumbuhan yang membentuk siapa kita sebagai individu. Buatlah satu contoh kasus yang sering terjadi di sekolah dan berikan solusinya. Contoh kasus yang sering terjadi di sekolah adalah masalah bullying di antara siswa. Solusinya bisa melibatkan pendekatan multitahap seperti pendidikan dan kesadaran. Dalam hal ini, sekolah dapat menyelenggarakan program pendidikan yang menyadarkan tentang dampak negatif dari perilaku bullying, serta mendorong empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Dan yang kedua, pembentukan budaya sekolah yang aman. Dengan cara ini, sekolah harus mempromosikan budaya inklusif dan toleransi dengan menekankan bahwa setiap siswa memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan. Guru dan staf sekolah harus secara aktif membantu atau memantau interaksi antar siswa dan melibatkan dalam pembinaan untuk mengatasi masalah perilaku yang tidak pantas. Yang keempat, ada intervensi dan dukungan. Dalam hal ini, guru bisa membantu siswa yang terlibat dalam perilaku bullying atau menjadi korban untuk menyediakan dukungan psikologis dan sosial yang tepat, baik melalui konseling individu maupun kelompok. Yang terakhir adalah keterlibatan orang tua. Orang tua juga harus terlibat dalam hal ini secara aktif, supaya upaya pencegahan dan penanggulangan bullying dengan menyediakan dukungan di rumah dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menangani masalah tersebut.